Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, bertemu lagi dengan Miss Indah dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dalam menerima pelajaran pada hari ini. Amin. Selanjutnya, yuk kita simak video berikut. Hai teman-teman. Oh iya teman-teman, ingat gak tugas dari sekolah? Ingat ya. Coba suruh ngapain? Kerja kelompok tentang apa maksudnya? Aku juga lupa. Ayo. Nah, Adil, kita nanti sekolah tanyakan teman, tapi sekarang kita ngambil tempatnya. Boleh? Aku sih setujunya tempatnya Lia. Aku juga tempatnya Lia. Tempatnya Lia. Gimana nih? Yaudah kita musyawarah aja. Ayo, dibanding bingung nanti. Ayo, kita musyawarah aja. Ya boleh. Misalnya kalau ketempatannya Lia, kelebihannya di tempatnya Lia apa? Tapi jauh juga sih daripada tempatku. Kalau kekurangannya ada di anjing. Iya. Oh iya Lia, nanti dikadang ya anjingmu. Oke. Kalau ke tempatnya Irin, tapi banyak mobilnya ya. Iya. Terus banyak tamu. Mendingan kita putusin bersama. Siapa yang setuju ke tempatnya Lia? Aku setuju juga. Siapa yang setuju ke tempatnya Irin? Oh, asik kok tinggal terus kan. Ke tempatnya Lia lebih banyak. Jadi ke tempatnya kamu aja ya, Li. Oke. Lia setuju. Yaudah, kita besok belajar kelompoknya tempatnya Lia aja ya. Oh ya, jam berapa tapi? Sekitaran jam 2. Oke? Oke. Oh ya, tapi aku bisanya 2:30. Kenapa? Aku mau pergi. Aku harus mencari sesuatu. Ya udah, kita jam 2:30. Oke. Deal. Oh iya, kita kan kelompoknya ngapain? Kan besok mau tanya teman. Udah yuk. Nah, dari video yang telah kita lihat tadi, apakah yang sedang anak-anak tersebut lakukan? Ya, betul. Mereka sedang mengambil keputusan tempat di mana mereka akan melakukan kerja kelompok. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, betul. Kita akan belajar tentang pengambilan keputusan. Bentuk-bentuk pengambilan keputusan. Apa saja sih bentuk-bentuknya? Yang pertama, keputusan pribadi. Apa itu keputusan pribadi? Ya, keputusan pribadi adalah keputusan yang diambil untuk kepentingan pribadi atau diri sendiri. Jadi, segala sesuatu yang menyangkut kepada diri kita itu termasuk ke dalam keputusan pribadi. Bentuk-bentuk pengambilan keputusan selanjutnya yaitu keputusan bersama. Apa itu keputusan bersama? Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil berdasarkan keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Contohnya seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, dan rencana berlibur bersama keluarga. Selanjutnya, ada cara pengambilan keputusan. Apa saja sih cara-caranya? Yang pertama, dapat dilakukan dengan cara aklamasi. Apa itu aklamasi? Aklamasi adalah pengambilan keputusan dengan cara penunjukan langsung. Jadi, keputusan tersebut dilakukan pada saat itu juga dengan cara ditunjuk oleh orang yang memiliki wewenang dalam forum tersebut. Yang kedua, dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Apa itu musyawarah?
Musyawarah adalah pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah hingga mencapai mufakat. Mufakat ialah persetujuan dari seluruh peserta hingga tidak ada satu orang pun yang menolak hasil dari keputusan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketiga ialah dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara atau voting. Apa itu pemungutan suara atau voting? Pemungutan suara atau voting adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah tidak mencapai mufakat. Jadi biasanya cara ini adalah cara terakhir ketika kedua cara yang sebelumnya tidak juga mendapatkan hasil yang mufakat. Selanjutnya, contoh pengambilan keputusan secara aklamasi atau penunjukan langsung. Pagi itu, kelas 5B sedang menentukan ketua kelas. Bu Tisa meminta anak-anak untuk mengajukan diri menjadi calon ketua kelas. Dikarenakan tidak ada yang mau mengajukan diri menjadi ketua kelas dan pembelajaran harus segera dimulai, akhirnya Bu Tisa menunjuk Dion menjadi ketua kelas. Dion dan seluruh siswa kelas 5B menyetujui keputusan Bu Tisa. Jadi, ini adalah contoh pengambilan keputusan secara langsung ya, di mana Bu Tisa pada saat itu menunjuk Dion menjadi ketua kelas. Selanjutnya, ada contoh pengambilan keputusan secara musyawarah. Rika dan keluarganya sedang membicarakan rencana liburan akhir tahun. Rika mengusulkan untuk berlibur ke Bali karena sudah lama ia ingin pergi ke sana. Sedangkan kakaknya ingin berlibur ke Yogyakarta karena jaraknya tidak terlalu jauh. Ayah dan ibu mengajak Rika dan kakaknya berdiskusi dengan mempertimbangkan berbagai hal. Akhirnya disepakati bahwa mereka akan berlibur ke Yogyakarta. Jaraknya yang dekat dapat ditempuh dengan mengendarai mobil, serta mereka bisa mengunjungi kakek dan nenek Rika. Rika dengan senang hati menerima keputusan tersebut. Jadi mereka berdiskusi kemana mereka akan pergi liburan di akhir tahun nanti. Di antara dua pilihan, yaitu ke Bali dan Yogyakarta, mereka memutuskan untuk pergi berlibur ke Yogyakarta dengan mempertimbangkan berbagai hal. Selanjutnya, ada contoh pengambilan keputusan secara voting atau pemungutan suara. Di tempat tinggal Arga akan diadakan pemilihan ketua RT. Pada pemilihan tersebut, ada 3 orang calon ketua RT, yaitu Pak Ahmad, Pak Riko, dan Pak Saga. Ketika semua peserta telah hadir, setiap warga diberikan surat suara yang berisi nama dan foto ketiga calon RT untuk dipilih. Setelah semua warga sudah melakukan pemungutan suara, kemudian surat suara tersebut dihitung. Setelah semua surat suara dihitung, akhirnya terpilihlah Pak Saga menjadi ketua RT karena memperoleh suara terbanyak. 1 minggu kemudian, Pak Saga dilantik dan memulai tugasnya sebagai ketua RT. Kemudian, langkah-langkah pemungutan suara atau voting. Apa saja ya langkah-langkahnya? Yang pertama, mendaftarkan nama. Yang kedua, menetapkan calon. Yang ketiga, melakukan pemungutan suara. Yang keempat, menghitung suara. Dan yang kelima, mengesahkan calon terpilih. Nah, jadi dari langkah-langkah pemungutan suara atau voting ini sudah sesuai ya dengan contoh yang tadi sudah Miss Indah sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, contoh pengambilan keputusan bersama. Yang pertama, pemilihan ketua kelas. Yang kedua, pemilihan ketua OSIS. Yang ketiga, pemilihan ketua RT atau RW atau kepala desa, lurah, maupun camat. Selanjutnya, pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Bisa juga pemilihan Dewan Perwakilan Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, sikap menghargai hasil keputusan bersama. Yang pertama,
menerima dan mematuhi hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Jadi, apapun hasil keputusan tersebut, kita harus menerimanya dengan rela dan ikhlas. Kemudian, melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Ingat, jangan lupa ya, kemarin kita sudah belajar loh tentang tanggung jawab. Kemudian, manfaat keputusan bersama. Yang pertama, menghilangkan rasa curiga. Karena ketika kita melakukan keputusan bersama, semua dilakukan secara terbuka, sehingga kita tidak ada lagi yang saling curiga. Yang kedua, tidak ada perselisihan. Yang ketiga, melatih sikap tanggung jawab atas keputusan yang disepakati bersama. Sekian pembahasan dari Miss Indah. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat lebih bijak ya dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan pribadi maupun keputusan bersama. Serta kita dapat menghargai pendapat orang lain dan menghargai akan setiap keputusan yang telah disepakati, baik dengan cara aklamasi, musyawarah, maupun pemungutan suara atau voting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.